Kamu tidak memilih tujuan hidupmu. Kamu menemukannya. Dan jika kamu sedang mencoba memutuskan apa yang harus kamu lakukan dalam hidup, itulah alasan utama mengapa uang tidak mengalir kepadamu. Sebagian besar orang bangun setiap pagi tanpa tahu alasan mereka bangun. Dan itu, temanku, adalah masalah yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Jika kamu bangun hanya untuk bekerja, membayar tagihan, atau karena semua orang melakukannya, maka dengan yakin aku katakan, kamu sedang menuju ke arah yang salah. Saat kamu mencoba memilih apa yang akan kamu lakukan dalam hidup, biasanya kamu dipengaruhi oleh tekanan luar, keinginan keluarga, pekerjaan yang sedang dibayar mahal, atau yang terlihat paling aman. Namun saat kamu menemukan tujuan sejati, rasanya seperti bagian dalam dirimu yang selama ini tertidur tiba-tiba terbangun. Itu adalah sinyal dari dalam, bukan dari luar. Aku masih ingat dengan jelas saat pertama kali merasakannya. Hidupku tampak baik dari luar. Aku punya bisnis pembersihan dan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang pernah kubayangkan. Namun di dalam diriku terasa kosong. Ada suara dalam hati yang berkata, ini belum semuanya. Dan aku memendam perasaan itu cukup lama, sampai suatu hari aku sadar, yang benar-benar membuat hatiku bergetar bukanlah uang yang masuk, tapi melihat para karyawanku memperbaiki hidup mereka, menetapkan tujuan, mengelola keuangan, dan mulai percaya pada diri mereka sendiri. Saat itulah aku mengerti, tujuanku bukan membersihkan kantor, tapi membangkitkan jiwa manusia. Tapi ini bukan keputusan sesaat. Ini adalah proses yang berjalan perlahan. Dan disinilah letak intinya. Tujuan hidup muncul saat kamu mulai benar-benar mendengarkan dirimu sendiri. Pernahkah kamu menyadari bahwa banyak orang takut pada keheningan? Itu karena dalam keheningan muncul pertanyaan-pertanyaan yang jarang berani kita hadapi. Apa yang benar-benar kamu cintai? Jika hidupmu berakhir besok, apakah hari ini terasa bermakna? Kebanyakan orang menghindar dari pertanyaan itu. Mereka lebih memilih kebisingan, rutinitas, dan mode otomatis. Tapi kenyataannya keras. Siapa yang tidak menemukan tujuannya sendiri akan hidup dalam tujuan orang lain. Dan meski berusaha sekuat tenaga, uang tak akan pernah datang dengan ringan karena alam semesta tidak merespons usaha buta. Ia merespons niat yang selaras. Tahukah kamu yang lucu? Banyak orang bilang mereka tak punya waktu untuk menemukan tujuan hidup. Tapi mereka punya waktu untuk scroll media sosial berjam-jam, mengeluh soal bos, dan melakukan banyak hal tak berarti. Itulah mengapa aku selalu menyarankan tantangan sederhana namun kuat. Bangun 1 jam lebih awal setiap hari, hanya 1 jam. Ambil buku catatan, cari tempat tenang, dan tuliskan dengan jujur. Jika aku bisa hidup dari hal yang paling aku cintai, apa itu? Mungkin beberapa hari pertama kamu tak menulis apapun, tapi seiring waktu, pikiranmu akan mulai memberimu jawaban. Kenangan masa kecil, mimpi-mimpi lama yang terkubur dalam kebisingan dunia, dan mungkin di sanalah kamu akan menemukan percikan yang membimbingmu menuju kehidupan yang sebenarnya ditakdirkan untuk kamu jalani. Hasrat yang terpendam, gagasan yang dulu kamu anggap konyol, tetapi sekarang membuat jantungmu berdebar lebih kencang. Kamu akan takjub dengan apa yang bisa muncul dari keheningan. Sebuah studi dari Universitas Stanford menyatakan bahwa orang yang memiliki kejelasan tujuan hidup lebih tahan terhadap stres, lebih sehat, dan lebih mungkin meraih kesuksesan secara finansial. Dan itu sama sekali tidak mengejutkanku. Karena saat kamu hidup dengan tujuan yang sejati, segalanya mulai berubah secara mendalam. Kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kamu berhenti mencoba menyesuaikan diri. Kamu mulai bertindak dari tempat yang jauh lebih kuat, identitas aslimu. Seolah-olah hidupmu akhirnya punya makna. Kamu mulai menarik orang-orang yang tepat, peluang yang sesuai. Dan uang hanya menjadi akibat, bukan pusat kehidupan. Maka aku bertanya padamu, dengan sungguh-sungguh, apakah kamu benar-benar menjalani tujuan hidupmu? Atau sekadar mengulang apa yang dunia suruh kamu lakukan? Aku tahu pertanyaan ini tidak nyaman. Tapi justru karena itulah pertanyaan ini perlu ditanyakan. Karena di balik jawabannya, ada hidup yang sepenuhnya menunggumu. Hidup di mana kamu tidak perlu lagi mengejar uang secara putus asa. Hidup di mana uang malah datang menghampirimu karena kamu telah menjadi magnetis. Dan semuanya dimulai saat kamu berhenti memutuskan dan mulai menemukan.
Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri mengapa kamu bangun setiap pagi? Bukan jawaban otomatis seperti untuk bekerja, untuk membayar tagihan, atau karena memang harus begitu, tapi alasan yang sejati, yang muncul dari dalam. Apa yang benar-benar membuatmu bangkit dari tempat tidur dengan semangat? Bagi banyak orang jawabannya adalah tidak ada, dan itu tanda paling jelas bahwa hidup mereka tidak terhubung dengan tujuan. Kenyataannya, sebagian besar orang tidak benar-benar hidup. Mereka hanya bertahan, bangun dengan autopilot, tergesa-gesa, ponsel di tangan, pikiran penuh dengan kewajiban. Siklus itu terulang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, hingga tahun-tahun berlalu. Dan suatu hari mereka bertanya, apa yang sudah aku lakukan dalam hidupku? Tapi saat itu, sudah terlambat untuk kembali. Itulah sebabnya aku terus menekankan, kamu harus menemukan alasan mengapa kamu ada di sini. Apa motivasimu yang sejati? Apa alasanmu yang terdalam? Karena itu yang memberi arti pada segalanya. Ketika kamu menemukan tujuan sejati, bangun pagi bukan lagi beban. Kamu bangun bukan untuk melarikan diri dari utang, bukan karena kewajiban, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar yang menunggumu, sesuatu yang menggerakkanmu, menggairahkanmu, dan mengisi jiwamu. Aku sangat serius dalam hal ini, dan itu bukan karena meditasi 5 menit atau percakapan yang indah. Aku pergi ke sebuah peternakan di Clear Lake Oaks, California. Selama 3 hari penuh, aku hanya fokus untuk menemukan dan menuliskan dengan jelas tujuan hidupku. Dan aku menulis, hidup dan bekerja di lingkungan yang makmur yang mendorong produktivitas dan kebahagiaan agar aku bisa melayani keluargaku, perusahaanku, komunitasku, negaraku, dan pada akhirnya dunia dengan lebih baik. Kalimat itu tidak berasal dari buku atau seminar manapun. Itu datang langsung dari dalam diriku. Sejak saya menulis hal itu, setiap keputusan yang saya ambil dipandu oleh prinsip tersebut. Dan yang paling mengejutkan adalah kamu tidak perlu pergi ke pondok terpencil selama 3 hari untuk melakukannya. Yang kamu perlukan hanyalah memutuskan untuk memberi perhatian kepada dirimu sendiri. Memilih satu waktu dalam hari, mungkin pagi, mungkin malam, untuk menjauh dari kebisingan dan bertanya dengan jujur, jika tidak ada yang melihatku, apa yang benar-benar ingin kulakukan setiap hari dalam hidupku? Kadang jawabannya datang seperti bisikan, kadang seperti teriakan, tapi jawabannya pasti datang. Dan saat itu tiba, segalanya berubah. Perasaan tersesat, selalu tertinggal, atau menjalani kehidupan yang bukan milikmu akan hilang begitu saja, karena akhirnya kamu mengerti alasan keberadaanmu di sini. Ini bukan tentang jadwal yang penuh atau bekerja selama 10 jam per hari. Ini tentang memahami mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan, bekerja dengan tujuan, mencintai prosesnya, dan membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Penelitian dari Universitas California menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung hidup lebih lama, memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, serta tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Itu bukan kebetulan. Ketika kamu bangun dengan sebuah mengapa yang kuat, tubuhmu merespons, pikiranmu menjadi jernih, dan energimu meningkat. Kamu berhenti melawan hidup dan mulai mengalir bersamanya. Dan yang paling menarik, ketika kamu menemukan tujuanmu, kamu tidak perlu lagi mencari motivasi. Motivasilah yang akan mengejarmu. Pernahkah kamu merasa ingin meninggalkan semuanya dan memulai dari awal, tapi kamu bahkan tidak tahu harus mulai dari mana? Mungkin itu bukan keinginan untuk menyerah pada hidup, melainkan jiwamu yang mencoba memberitahu, kamu sedang hidup jauh dari tujuanmu. Saya telah melihat ini terjadi pada ratusan orang. Mereka meninggalkan pekerjaan yang mereka benci, pindah kota, memulai dari nol, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa hidup. Hidup menjadi lebih bermakna saat kamu paham alasan keberadaanmu di dalamnya. Dan percayalah padaku, kamu punya tujuan. Tujuan itu mungkin terkubur di bawah beban kewajiban, ketakutan, trauma, atau rasa tidak aman selama bertahun-tahun, tapi ia ada di dalam dirimu, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Dan mungkin waktunya adalah sekarang. Kamu tidak menghasilkan uang karena kamu belum memiliki tujuan yang jelas. Kalimat ini mungkin terdengar keras, tapi itu kebenaran yang banyak orang butuhkan. Uang yang sejati, bertahan lama,
dan melimpah tidak akan datang kepada mereka yang merasa tersesat di dalam. Saya sendiri telah mengalaminya. Dulu saya menghasilkan penghasilan besar dari bisnis jasa kebersihan saya, tetapi seaneh kedengarannya, semua itu tidak pernah membuat saya merasa terpenuhi. Saya merasa seperti memenangkan permainan yang salah, sampai saya menyadari bahwa tujuan sejati saya adalah mengajar, menginspirasi, dan membangkitkan potensi dalam diri orang lain. Sejak saat saya hidup dengan kesadaran itu, uang mulai mengalir dengan mudah kepada saya sebagai akibat, bukan sebagai tujuan. Banyak orang tersesat dalam hal ini, terobsesi dengan formula penghasilan, strategi, dan jalan pintas, lalu lupa bahwa semuanya dimulai dari dalam diri. Uang bukanlah tujuan akhir, ia adalah cermin yang memantulkan tingkat kejernihan dan seberapa selarasnya Anda dengan misi hidup sejati Anda. Berapa banyak orang yang Anda kenal bekerja selama berjam-jam, mati-matian berusaha, namun tetap hidup dalam utang. Lalu pikirkan berapa banyak yang tampak bekerja dengan santai, seperti sedang bermain-main, tetapi tetap makmur. Perbedaannya bukan pada jumlah kerja, tetapi pada niat di balik pekerjaan itu, pada energi yang mereka pancarkan, dan itu berasal dari tujuan. Saya membentuk klip streaming mingguan karena ratusan, bahkan ribuan orang meminta untuk belajar lebih banyak, untuk mendengarkan lebih dalam. Mereka merasa ada sesuatu di dalam diri mereka yang siap untuk terbangun. Kesadaran itu menjadi ide yang sejalan dengan misi saya dan melahirkan dampak, perubahan, serta kemakmuran. Ketika Anda hidup dengan tujuan yang jelas, Anda menjadi magnetis, Anda berhenti mengejar uang, dan uang mulai mengalir ke arah Anda. Karena sekarang Anda memiliki sesuatu yang nyata untuk ditawarkan, sesuatu yang datang dari jiwa, bukan dari kebutuhan. Dan saat itu terjadi, bahkan rasa lelah pun berubah. Anda bisa bekerja lebih banyak tetapi merasa jauh lebih ringan. Tahukah Anda kenapa? Karena tujuan adalah bahan bakar paling kuat yang ada di alam semesta ini. Ingin bukti? Lihatlah orang-orang besar yang mengubah dunia dan menjadi kaya dalam prosesnya. Steve Jobs tidak berusaha menghasilkan uang dari teknologi. Dia ingin mengubah dunia melalui kreativitas dan kesederhanaan. Elon Musk tidak memulai dengan niat menjual mobil. Dia memiliki misi untuk merevolusi transportasi dan mempengaruhi masa depan planet ini. Apakah mereka menjadi kaya? Ya, tapi karena mereka bergerak dengan kejelasan misi, itulah yang membedakan mereka dari jutaan orang lain yang hanya mengincar uang. Sekarang lihat sisi lainnya. Orang-orang cerdas dan berbakat, dengan gelar dan keahlian tetapi terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci. Apa yang kurang dari mereka? Tujuan. Dan tanpa tujuan segala upaya menjadi sia-sia, seperti mendayung tanpa arah yang jelas. Anda berkeringat ya, tapi Anda tetap berada di tempat yang sama. Dan kini sains pun sudah membuktikan hal itu. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal ilmu psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi dan tingkat kepuasan pribadi yang lebih besar. Mereka membuat keputusan yang lebih strategis, lebih hemat dalam mengelola uang, dan lebih disiplin karena mereka tidak hanya bereaksi terhadap dunia, mereka sedang membangun sesuatu yang bermakna. Dan semua itu berawal dari satu pertanyaan penting. Apa hal yang begitu kamu cintai hingga kamu rela melakukannya tanpa dibayar, namun tetap akan memberikan yang terbaik darimu? Mungkin kamu belum memiliki jawaban yang jelas sekarang. Tidak apa-apa. Tapi ingatlah, jawabannya ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan. Selama kamu belum menemukannya, uang yang datang akan selalu tidak stabil, tidak mencukupi atau hanya bisa diperoleh dengan kerja keras berlebihan. Namun begitu kamu menemukan tujuan sejati dalam hidup, uang akan mulai mencari kamu. Karena kamu bukan lagi orang biasa, kamu adalah seseorang yang tahu mengapa kamu ada di sini. Jika kamu melakukan apa yang semua orang lakukan, bisa jadi kamu sedang berjalan menjauh dari panggilan jiwamu, dan itu menjelaskan mengapa hidupmu terasa mandek walaupun kamu sudah berusaha keras. Seluruh masyarakat dirancang untuk menciptakan salinan. Sekolah, sistem, pasar, semuanya mendorong kamu untuk mengikuti pola yang sama. Sekolah, cari kerja, bekerja sampai pensiun, dan ulangi siklusnya. Tapi tidak ada yang bertanya apakah jalan itu benar-benar milikmu. Tidak ada yang mengajarkan kamu untuk berhenti sejenak dan merenung. Apakah ini benar-benar sesuai denganku, atau aku hanya meniru karena semua orang juga begitu?
Aku tidak mengatakan ini berdasarkan teori, tapi karena aku sudah melihatnya berkali-kali, termasuk dalam hidupku sendiri. Di awal perjalanan karierku, aku bekerja di bidang kebersihan. Aku memiliki bisnis sendiri, menghasilkan uang, dan dari luar semuanya terlihat stabil. Namun di dalam hati aku merasa ada yang salah. Seolah-olah aku menjalani naskah hidup yang bukan milikku. Dan aku baru sadar ketika mulai bertanya, kenapa aku melakukan ini semua? Jawabannya tidak langsung datang, tapi pertanyaannya mulai mengusikku. Itu menghancurkan rasa aman palsu yang selama ini kupegang. Dan rasa tidak nyaman itulah yang mendorongku maju. Karena ketidaknyamanan adalah sinyal kuat bahwa kamu hidup jauh dari tujuan sejati. Dan di titik itulah banyak orang berhenti melangkah. Keluar dari mode otomatis butuh keberanian. Butuh keberanian untuk melawan arus dan membuat keputusan yang mungkin tidak masuk akal bagi siapapun, kecuali dirimu sendiri. Aku ingat satu kisah yang sangat membekas dalam diriku. Beberapa tahun lalu, putriku mulai bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Dia sangat bersemangat dan penuh antusiasme. Suatu hari dia membawa pulang buletin internal perusahaan, semacam majalah kecil, dan saat kubaca aku melihat nama editor di situ, Bessie Tamaris. Nama belakang itu terasa sangat familiar. Aku memintanya menanyakan apakah ayah Bessie bernama Marinus Tamaris. Beberapa hari kemudian dia kembali dengan wajah terkejut. Ayah, kau tidak akan percaya. Itu benar dia. Marinus adalah seorang imigran yang kukenal saat dia membersihkan kantor dengan bayaran sekitar Rp100.000 per jam. Dia tidak bisa mengemudi dan hampir tidak bisa berbahasa Inggris. Namun aku percaya padanya karena kulihat sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dikenali. Saya mengajarinya cara mengemudi dan membantu dia membangun bisnis sendiri yang kemudian berkembang menjadi beberapa perusahaan dan membuatnya dihormati serta hidup berkecukupan. Namun yang paling penting adalah dia menemukan apa yang benar-benar dia inginkan dalam hidup. Dan semuanya dimulai saat dia berhenti mengikuti jejak orang lain. Dia mulai menulis ceritanya sendiri. Beralih dari mode bertahan hidup ke mode penciptaan, dan itu mengubah arah hidupnya sepenuhnya. Dia berhenti mengikuti irama dunia, dan mulai menciptakan iramanya sendiri, yang mengubah energinya, kehadirannya, dan tentu saja hasil yang dia raih. Namun jika kamu mencoba melakukan semuanya sekaligus, kamu akan kewalahan, kebingungan, dan kehilangan arah. Maka saat ide-ide mulai muncul, dan ide itu akan datang ketika kamu terhubung dengan tujuanmu, tulislah semuanya, atur dan beri prioritas. Lalu pilih satu ide yang paling mendorongmu untuk bergerak, karena satu tujuan adalah bagian nyata dari tujuan hidupmu yang sedang diwujudkan. Kamu tidak perlu langsung mengubah seluruh dunia. Kamu hanya perlu melangkah keluar dari pola berulang yang selama ini membelenggumu. Jika saat ini kamu menjalani hidup yang tidak menginspirasi, aku mengerti. Tapi aku juga tahu bahwa itu tidak akan berlangsung selamanya. Kamu bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, namun tidak akan terjadi perubahan selama kamu masih melakukan apa yang orang lain lakukan dan berharap hasil luar biasa. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang hidup seperti robot. Dunia membutuhkan dirimu yang sejati dan sadar akan keberadaanmu. Dan hanya kamu yang bisa memberi izin pada dirimu sendiri. Jadi apakah kamu akan terus mengikuti naskah orang lain atau mulai menulis kisahmu sendiri? Perubahan yang kamu cari selama ini dimulai saat kamu memutuskan berhenti mengulang dan mulai hidup dengan niat yang jelas. Kamu tidak dilahirkan untuk meniru semua orang. Kamu memiliki tujuan. Dan saat kamu menemukannya, energi, fokus, kemakmuran, dan kedamaianmu akan menyatu. Tidak ada hal eksternal yang dapat mengisi kekosongan batin jika kamu tidak terhubung dengan apa yang benar-benar membuat jiwamu bergetar. Dan jika pesan ini terasa masuk akal bagimu, video selanjutnya di layar akan membawamu lebih dalam lagi dalam perjalanan ini. Di sana kita akan naik satu tingkat dalam perkembangan pribadimu. Dan kamu akan keluar dari video itu menjadi setidaknya 1% lebih baik dari sebelumnya. Dan jika kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari, seluruh hidupmu akan berubah secara menyeluruh seiring waktu. Terima kasih banyak telah bersama saya hari ini. Saya menantikanmu di video berikutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama.